kita lihat kok bisa dia meninggal di hari Jumat, hari raya, ketika dia menyampaikan khutbah ceramah. Kok bisa? Karena kita lihat ternyata beliau ini semasa hidupnya kebiasaannya dia berdakwah, maka meninggalnya ketika dia berdakwah. Maka begitu juga kita ingin meninggal bagaimana tergantung kita sekarang. Kita biasanya bagaimana, yaitu akan nanti penutup daripada umur kita. Ya cukup kata Nabi, kafa bil mauti wa idho. Cukup bagi seseorang itu melihat orang sudah meninggal menjadi pelajaran bagi dirinya. Misalkan kita punya tetangga, saudara meninggal, itu pelajaran yang cukup sebenarnya bagi kita. Ya Allah, kita akan menyusul seperti orang itu. Ya kalau kita lihat betapa banyak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita sudah meninggal, ya biar duit dulur dek kene saya wis gano, biar duit tonggo dek kene wis gano. Itulah kehidupan, dan kita pasti akan menyusulnya mereka semua. Maka kita berharap dengan istiqomah ini nanti kita menyusul mereka dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risatul Jami'ah, masih membahas tentang sholat Jum'ah, yang mana dikatakan Jum'ah itu adalah sayyidul ayyam, rojone hari, yaitu hari Jumat. Keutamaan malam Jumat atau hari Jumat itu lebih afdol daripada malam hari raya. Misalkan kita doa, maka doa mustajab di hari Jumat dan malam Jumat. Maka banyak sebagian orang itu ketika datang malam Jumat itu banyak ibadah. Sing biasanya gak tahu tahlilan malam Jumat, tahlilan. Sing gak biasa yasinan malam Jumat, yasinan. Itulah keutamaan malam Jumat. Karena pada malam tersebut atau hari Jumat pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasarane lek kerja biasanya itu sedino mek oleh 10.000, ketika hari Jumat atau malam Jumat 100.000. Itu pahala. Nah, kita hidup di dunia untuk amal kan mencari pahala. Ya apa carane oleh pahala akeh? Engko digawa nang kuburan, gawa nang akhirat kan gitu. Nah, maka ketika malam Jumat atau hari Jumat diusahakan kita perbanyak amal di dalamnya. Entah itu belajar dzikir, tahlil yasin, atau kita dianjurkan membaca suratul kahfi. Ya, malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Mana Nabi mengatakan barang siapa membaca surat Kahfi maka dijaga oleh Allah dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Dijaga oleh Allah dari segala musibah, bala, ujian yang lainnya dijaga oleh Allah. Kalau di hari Jumat atau malam Jumat dia baca surat Kahfi, dijaga oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Dan keutamaan malam Jumat atau hari Jumat dikatakan barang siapa meninggal dalam keadaan amal baik, membawa selam di malam Jumat atau hari Jumat, aman dari siksa kubur. Ya seperti cerita Ustaz tadi yang meninggal pas hari Jumat, itu aman dari siksa kubur. Ya ini orang-orang pilihan yang meninggal dalam hari Jumat atau malam Jumat. Gak bisa kita mau usaha malaikat Israel, yo aku mau Jumatan atau dino Jumat, mari Jumatan, gak bisa. Ya gak bisa, ini takdir dari Allah. Ya takdir gak bisa kita mau iya masalah ngurusi SIM, seso anu Pak. Ngurusi SIM tak apa bisa, kok ada pelicin lancar kan gitu. Lah kemana gak bisa. Ya, maka kita usah ya dengan cara apa? Tadi istiqomah kita. Istiqomah kita insya Allah kalau kita ditakdir punya istiqomah malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah aman dari siksa kubur. Itu keutamaan hari Jumat. Nah, kemudian bahas tentang syarat-syaratnya Jumatan. Di antara syaratnya Jumatan dikatakan wa min syurutil jum'ah al-khutbatan. Termasuk syarat-syaratnya sholat Jum'ah yaitu adanya 2 khutbah. Ya, harus ada 2 khutbah. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Harus khotib itu khutbahnya 2 kali, nggak boleh 1 kali. Ya,
kadang yang protes itu makmume oleh keturun, ya, khotibnya munggah turu, tangi-tangi ini komat, protes, Pak Khotib, gak sah, khotbahnya mek situ, padahal 2 kali, saking keturun banget, ya, itu harus dua kali. Nah, maka ada macam-macam orang yang dikategorikan hadir Jumatan. Ada beberapa orang yang hadir Jumatan ini terhitung apa tidak? Dikatakan di sini ada 6 kategori orang yang hadir Jumatan. Pertama, man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa ta'aqidu bih. Pertama, orang wajib Jumatan. Kemudian kalau dia Jumatan sah dan termasuk hitungan 40. Ini pertama. Siapa? Yaitu al-mustautin, orang yang menetap di kampung tersebut. Ini termasuk orang yang Jumatan sah, wajib Jumatan, kemudian termasuk hitungan 40. Itu mustautin pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang wajib Jumatan, sah Jumatannya, tapi tidak termasuk hitungan 40. Siapa? Al-mukim, orang yang mukim. Mukim itu bagaimana? Mukim itu orang pendatang ke suatu daerah, kemudian dia tetap di situ beberapa hari, bulan atau tahun, tapi dia punya rencana balik lagi. Seperti anak mondok, ya kan tetap di satu daerah, atau anak kuliah, ya misalkan dari Jakarta ke Malang, tetap di Malang, ngekos di Malang, tapi dia wajib Jumatan, sah Jumatannya, tapi nggak termasuk hitungan 40. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga, orangnya wajib Jumatan, tidak sah kalau dia Jumatan, wajib, Jumat tetap wajib, tapi nggak sah, kemudian tidak termasuk hitungan 40. Wajib Jumatan, tapi nggak sah, terus tidak termasuk hitungan 40. Siapa? Al-murtadu, orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Murtad itu wajib Jumatan, tapi nggak sah Jumatannya. Lalu bagaimana? Kalau dia kembali ke Islam, modok sholat zuhur. Nah, karena murtad keluar dari Islam. Banyak sekarang kejadian-kejadian fenomena akhir zaman, orang tanpa sadar dia murtad. Banyak sekarang di media sosial orang meremehkan neraka, buat video dengan suasana neraka. Dia ini keadaan neraka pertama kali begini. Kalau dia niat istihza, ngejek neraka, murtad dia. Ya, karena yang dibuat permainan ini masalah agama, nggak boleh. Ya, masalah sholat, misalkan dibuat konten, guyonan, nggak boleh. Kalau dia niat mengejek sholat, murtad dia. Al-Quran dan yang lainnya. Karena banyak sekarang fenomena akhir zaman, na'udzubillah. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena jauhnya mereka dari ilmu agama, nggak mau belajar. Karena Indonesia sekarang ini sudah sudah repot, akhlak sudah dirusak, kemudian kecerdasan sudah mulai diambil. Ya, kalau kita lihat anak-anak mahasiswa sekolah-sekolah, mereka sekarang lebih pintar apa? Joget. Dan joget TikTok, wah, seneng lah joget TikTok, pinter. Kadang satu sekolah bisa kompak, ya kompak, tuh masya Allah. Tapi ketika ditanya, ketika kita nggak bisa. 7 kali 7 berapa? Bingung. 7 kali 7 bingung. 8 kali 8 berapa? Nggak tahu. Kok bisa ini? Karena apa? Mereka itu karena terpesona dengan media sosial. Karena pingin apa? Pingin disanjung, pingin disenangi orang, tapi tanpa mengisi kepribadian mereka dan akhlak dan ilmu. Miris zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat anak sekolah, masya Allah, kayak kok joget nomor 1 Indonesia ini. Ketika ditanya, ini banyak fenomena ini, kenyataan. Banyak anak-anak SMA, SMP ditanya, kalau joget pintar, ditanya niatnya wudhu bagaimana. Sampai ada video ditanya, ada beberapa anak perempuan pakai kerudung, ditanya, ayo niatnya sholat zuhur bagaimana? Nawaitu zuhro. Ya apa ini ya? Sudah SMA, berarti sudah balik kan? Kenapa kok gak bisa niatnya sholat? Nah ini miris. Ya bagaimana orang tuanya, bagaimana keluarganya, kok bisa anak SMA gak bisa niat sholat? Berarti gak mengerjakan sholat, kan gitu.
Ini Indonesia. Nah, maka naudzubillah min dzalik. Ya, maka perlu bagi kita menjaga anak-anak kita ini. Karena tantangan akhir zaman tambah berat. Gak zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu tulino nang dia gak apa-apa le. Wae duhur mulai, wae asar mulai, wae maghrib mulai, kan gitu lah. Sekarang gak kemana-mana, di kamar. Di kamar mulai isu. Ya, tapi nyampe kemana-mana. Ya itu, gak kemana-mana tapi di mana-mana ini repot. Ya, kalau disuruh orang tua bantah, ini akhir zaman sudah. Maka perlu bagi kita ekstra menjaga anak kita, memberikan pendidikan yang baik, dan jangan lupa kita doakan. Ini yang penting. Kita selalu doakan anak-anak kita. Untuk apa? Untuk terjaga dari fitnah akhir zaman. Sudah mulai sekarang. Ya, itu yang ketiga, orang murtad. Wajib Jumatan, tidak sah Jumatannya, tidak termasuk hitungan 40. Kemudian yang keempat, orang yang tidak wajib Jumatan, tapi kalau dia Jumatan sah dan termasuk hitungan 40. Gak wajib Jumatan, tapi kalau dia Jumatan sah dan termasuk hitungan 40. Siapa? Al-maridul mustautin, orang yang mustautin tapi sakit. Ya, karena sakit ini termasuk udzur Jumatan, gak wajib dia Jumatan. Tapi kalau dia maksa untuk Jumatan sah dan termasuk hitungan 40. Karena udzur Jumatan banyak. Misalkan kita punya penyakit pusing. Kalau kita duduk lama pusing, boleh nggak Jumatan? Sholat zuhur di rumah. Nah, kemudian kalau kita punya penyakit kaki, misalkan kram, kalau lama kram, boleh nggak Jumatan? Misalkan, boleh pakai kursi, nggak apa-apa, pakai kursi. Tapi kalau nggak mampu, betul nggak Jumatan. Ya, misalkan contoh kaki kalau duduk lama kram, nggak bisa diri. Ya, misalkan seperti itu. Misalkan dia mau sholat duduk, nggak apa-apa. Tapi misalkan nggak ada yang bawa atau nemenin, boleh dia sholat zuhur di rumah. Karena banyak udzur Jumatan. Tapi dengan tadi darurat, misalkan duduk lama bisa pusing, duduk lama bisa kaki nggak kuat, itu udzur. Ya, udzur seperti itu. Bukan loro untu, ya, loro panu, bukan termasuk udzur. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, orang nggak wajib Jumatan. Kemudian dia kalau Jumatan sah, tapi nggak termasuk 40 hitungan. Ya, ada orang nggak wajib Jumatan. Kalau Jumatan biasa, tapi nggak termasuk hitungan 40. Siapa? Al-mar'atu, para perempuan. Kalau ada perempuan nggak sholat Jumatan, nggak wajib. Wajibnya sholat zuhur. Kalau dia Jumatan sah, nggak apa-apa. Tapi nggak terhitung 40. Misalkan sak Singosari itu lakinya 30, perempuannya 150, sak masjid itu. Maka bagaimana Jumatannya? Nggak sah. Kenapa? Lakinya kurang dari 40. Walaupun perempuannya banyak, ya karena di mana-mana sekarang itu perempuan lebih banyak. Ya, perempuan lebih banyak karena memang tanda-tanda akhir zaman salah satunya itu mendekati kiamat. Itu perempuan laki satu dibanding 40. Anti akhir zaman, laki satu, perempuan 40. Nah, misalkan kita mau data sensus penduduk, kita tanya. Kalau di satu daerah kita tanya, lebih banyak mana duda dengan janda? Paling banyak janda. Di mana-mana sudah. Janda lebih banyak daripada duda. Ya, gampangannya kalau kita ke sekolah laki dengan perempuan pasti banyak perempuan. Sak kelas misalkan anak 50, yang 20 laki, sebab yang lebih banyak perempuannya. Itu pasti. Karena akhir zaman mendekati kiamat itu tanda salah satu tanda kiamat. Perempuan boleh, Jumatan boleh. Ya, tapi dengan aturan ada tempat tersendiri. Jangan moro perempuan dengan panik khotib. Aku tuh kusuk, kalau ceramah. Ya betul, tapi harus ada aturan. Maka mau dengar pada khotib gitu lagi. Gak kusuk khotib. Gak kusuk. Apalagi mau mengatakan kita kullo. Wah, ini berat.
Ya, karena laki-laki kalau di hadapan perempuan itu untuk keras tuh sulit kan. Karena setiap laki bicara itu perempuan pasti jawab kan gitu. Ya, jawab pasti. Kita baru tanya dari mana, satu jawabannya 10. Iya, kita cuma tanya dari mana, misalkan dari pasar, sudah cukup. Itu kalau laki, kalau perempuan enggak, ditanya dari mana, dari pasar. Saiki munda, beras munda, sembarang munda, sudah jawabannya. Kadang sampai 1 saya lupa jawaban. Pertanyaan cuma 1, itu perempuan. Ya maka perempuan boleh Jumatan tapi di tempat tersendiri. Nah, itu. Begitu juga Idul Adha, Idul Fitri sama. Kemudian yang terakhir itu ada orang tidak wajib Jumatan, tidak sah dan tidak termasuk 40. Siapa? Itu orang kafir. Orang kafir, orang non-muslim, gak wajib Jumatan, juga gak sah kalau Jumatan, dan tidak termasuk 40. Juga termasuk al-majnun, orang gila. Orang gila ini sudah gak boleh Jumatan. Gak sah Jumatannya juga tidak termasuk 40. Wah, terus kalau gitu kita yang masih waras boleh mengejek orang gila? Jangan. Ya, karena orang gila itu tergantung gilanya. Kalau gilanya dia mulai kecil, maka masuk surga. Sebelum balik gila sampai meninggal masuk surga. Karena nggak ada catatan amal. Kita itu hidup di dunia dicatat amal, pahala atau dosa setelah kita balik. Kalau balik baru mulai catatan. Kalau belum balik nggak dicatat. Dikatakan rufiatil aqlam an thalas. Ada 3 orang yang tidak dicatat amal baginya. Pertama orang gila, kedua anak kecil, yang ketiga orang tidur sampai dia bangun. Gak dicatat amal. Orang gila gak dicatat, anak kecil gak dicatat, kemudian orang tidur gak dicatat amal. Itu 3 ini. Ya, ngelakuin apa gak dosa orang gila. Ya, nyolong, gak sholat, gak zakat, gak masalah. Ya, ini solusi bagi orang yang mau sholat. Gak belum sholat, ya caranya tadi itu sudah. Jadi gila, aman insya Allah. Gak dosa, gak apa. Nah, itu daripada orang-orang yang menghadiri sholat Jumat. Mungkin yang sedikit